Natalia sama Faris itu sebenarnya mereka udah kenal lama. Saya juga kenal Faris udah lama, zaman mereka masih sekolah dulu ya. Dapat buah-buahan itu dari anak saya, saya suruh mereka makan. Saya nggak bisa kalau ada buah sini alergi leher saya selesai. Jadi si tadi ngomong apa ya gue barusan? Dengar nggak bukan? Oma mungkin sudah melihat di TV atau di sosial medianya Sule dan Natali. Bagaimana sih melihat acara tersebut, Oma? Saya terus terang baru tadi lihat ya di Trans TV ya ada. Kalau saya netral ya, saya tidak mau komentar apa-apa, cuman saya lihat ya ulang tahunnya bagus. Saya lihat juga Sule oke. Kan saya sebenarnya saya pribadi semua keluarga saya nggak ada masalah sama Sule ya. Itu antara masa urusan Natalia sama Sule itu kita tidak mencampuri. Tapi saya ikut juga senang lah. Ternyata ulang tahun itu juga sangat meriah ya. Teman-teman Sule, anak-anaknya semua datang. Udah itu aja. Tapi memang yang Oma tahu pasca bercerai dengan Sule, Natali memang hubungannya sudah baik dengan Sule. Apa seperti apa? Oh enggak, baik-baik aja, fine-fine, gak ada masalah kok. Terus? Ya hubungannya baik-baik aja. Memang Gak ada masalah apa-apa, oke. tidak ada keributan apa-apa. Nah, enggak. Fine-fine aja. Kalau soal hubungannya dengan Faris nih, Oma kan sudah mengenal nih sebelum wawancara tadi Oma juga sempat bercerita dengan aku soal Faris. Katanya Oma sudah mengenal lama dengan Faris. Benar nggak sih, Oma? Natalia sama Faris itu sebenarnya mereka udah kenal lama. Saya juga kenal Faris udah lama, zaman mereka masih sekolah dulu ya, SMA. Terus adik-adik saya semua pada kenal sama dia juga. Ibunya juga kita kenal baik. Ibunya almarhum Natalia juga kenal baik ya. Anak ini baik, anak ini pintar saya lihat. Ya kan? Dia ambil hukum dan dia lawyer kan sekarang ya, oke. It's fine kok buat saya ya. Terus melihat sekarang kedekatannya memiliki hubungan dengan Natali, Oma setuju? Itu kita tidak mencampur, itu urusan Natalia pribadi. Kalau kita hanya mendoakan kalau memang Tuhan izinkan menjadi jodoh mereka, why not? Kenapa enggak? Kan Azam perlu juga sosok seorang ayah, ya. Dan dia masih sangat kecil, betul kan? Kalau kayak Azam tuh kan yang bicara naluri dia, betul kan? Dan dia masih angel, masih malaikat, betul kan? Udah itu aja. Tapi udah ada pembicaraan ke hal yang serius nggak sih, Oma? Tentang hubungannya dengan Faris. Kabarnya kan akan segera menikah. Saya nggak tahu, kita nanti kan lihat berjalan dengan waktu semua lah. Tapi semua keluarga sudah mengenal Faris ya, dari awal ya mungkin, dari zaman SMA. Enggak lah, itu kan masih teman-teman sekolah aja, terus akhirnya mereka juga ketemu. Ya memang pada waktu itulah masih sekolah tuh ya biasalah pacaran gitu kan. Akhirnya sekarang ketemu lagi dan mungkin punya rencana yang lebih baik untuk pernikahan, keluarga pun mendukung ya. Kalau kita sebagai orang tua, kalau memang ada kecocokan satu sama lain antara Natalia dan Faris, udah ada pembicaraan ya, mereka berdua ya. Ya kenapa enggak? Gitu kan. Kalau kita sebagai orang tua nih yang penting nih siapapun dia, yang pertama dia menyayangi Azam, dan kedua bertanggung jawab untuk Natali, itu aja. Dan kita lihat juga sepertinya Natali bucin sekali dengan Faris nih, Oma. Bucin itu budak cinta bahasa anak sekarangnya sih itu. Ya kalau saya kan menjadi pengamat dari keluarga, lihat ya, saya lihat sih memang begitu. Tapi nantinya itu ya whatever will be aja lah. Melihat Azam sekarang juga kayaknya deket banget sama Faris nih, bahkan sampai memanggil Faris itu dengan sebutan papa. Gimana sih, Oma? Nggak apa-apa, Gak apa-apa. nggak apa-apa buat kita, nggak masalah kok, fine aja, it's okay. Kan anak itu pintar memang,
nggak apa-apa ntar sampai gede mau manggil Faris papa. Nggak apa-apa. Kan ini kan Faris sama Natali kan belum nikah gitu. Itu hanya ucapan. Kalau memang itu terjadi, kenapa enggak? Kita seneng kok. Ini Azam tuh punya figur bapak. Iya. Kita nggak usah lihat dia siapa apa bukan. Dan kabarnya juga katanya di umur 2 tahun nih ya, info yang aku dapat ya Oma. Azam katanya akan dibawa sama ayahnya Sule. Itu saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Itu semua kembali lagi ke Natalia. Itu kembali lagi sama Natalia maksudnya apa tujuan kedua belah pihak gitu maksudnya. Lah iyalah. Oma ini sebagai omanya Natali, pengennya Natali cepat menikah lagi atau enggak sih? Kalau kapan tuh pernah kita ngobrol-ngobrol, dia mau karir dulu lah. Oh, mau karir dulu. Mau karir. Dia mau karir dulu. Dan dia banyak pekerjaan, banyak kontrak-kontraknya ya. Yang belum diselesaikan. Dia pernah ngomong, di karir dulu lah. Atau mau sekali membesarkan Azam dulu. Ya iyalah. Pastilah. Tapi kalau dalam waktu dekat ini si Faris, Itu yang saya bilang whatever will be. Kita nggak tahu juga. Dan waktu nanti yang menjawab. apapun keputusan Natali dan Faris, mungkin keluarga pasti Kita merestui. ikut aja. Pasti Oke. merestui, karena sudah mengenal lama Iya. si Faris ya. Dan saya selalu ditanya sama siapapun, doanya Oma buat diangkat derajatnya, diberkati semua pekerjaannya, selalu ada kasih antara Natalia terhadap siapapun, terhadap keluarga Sule juga harus ada kasih. Oh, kabarnya kan bulan depan itu ini ulang tahun ya Azam, Natali juga ulang tahun. Ada rencana pesta apa sih? Belum tahu kita, Belum tahu, belum merencanakan. nggak tahu, belum dikasih tahu. Omnya yang di Belanda mungkin akan pulang nggak? Memang rencana nanti Desember pada kesini sama omanya ya, mau Gina itu adik saya kesini memang dia sekalian libur holiday Natal ya, Natal tahun baru ya. Tiap tahun misalnya begitu. Mungkin ke sini untuk merayakan Natal di sini. Iya. Kan tinggal di mana Om Rudi itu? Ya kan ada bisa di kakak saya, bisa kayaknya ke Natalia deh. Kayaknya ke Natali. Kan enak kumpul ada si Asam lagi sekarang kan ya. Ada Azam, jadi ada laki-laki di situ. Jadi, Ya, ya kan kalau bicara di lihat di video tuh beda sama di ketemu kan. Pasti saya lihat sih kayaknya di Natal yang ngumpul itu tuh. mungkin ada rencana mau dirayain di situ juga bareng-bareng kali di rumahnya Natali. Nggak tahu saya, belum ada pengumuman. Belum ada pengumuman, mungkin secepatnya bakal ada info Ya, undangan dari Natali kali ya. iya, Undangan ulang tahun sekalian undangan iya. yang lain kali, lamaran gitu mungkin. Dari Faris gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak Oma? Untuk Natali, untuk Sule, untuk Faris mungkin. Ya buat saya untuk semua everybody happy saja. Everybody happy. Maka kebahagiaan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Berkat itu, kebaikan itu akan kembali ke diri masing-masing. Menjadi orang baik, kebaikan itu akan datang. Memberi kepada orang yang membutuhkan, maka kamu akan diberkati Tuhan bertingkat berlebih. Natalia sosialis besar sekali. Itu yang pernah saya ajarin dia waktu masih kecil ya. Sangat. Kita semua begitu. Oma kapan terakhir ketemu Natali? Udah lama ya, saya main ke rumahnya itu udah lama juga. Udah lama sekali. Nah waktu ulang tahun kakak saya juga dia habis syuting juga itu, ya kan? Ya itulah waktu ya Oktober kemarin lah. Bulan lalu ya. Ada kan foto-fotonya di YouTube-nya Natalia juga ada ya? Ada. Lama lagi. Tapi komunikasi lewat handphone mah sering ya Oma? Jarang. Jarang. Dia kan kayak itu. Berabut seret, dah. Kita kan hanya kalau ada yang urgent banget ya telepon, Mam ngapain? Nah, neneknya di Belanda juga gitu, sama gitu aja. Kita nggak masalah kok, yang penting dia fokus masalah pekerjaannya ya. Ya, ini kan
udah lama nggak ketemu, komunikasi juga jarang, mungkin bisa ditelepon nggak Oma Natalia? Enggak, Natalia saya tahu dia. Dia kalau perlu banget baru dia telepon kita. Oh, kita telepon dia dari dulu nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke? Mantap ya. Audio Jungle.